Baiklah, sebelum saya memulai presentasi tentang ide bisnis saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Amerta Pratama Tirta dengan NIM 20104164. Nah, di sini ide bisnis yang saya buat yaitu Presi Iced Tea. Merupakan bisnis usaha minuman es teh yang diminati oleh semua orang. Dari harga yang merakyat dan rasa yang segar membuat Presi Iced Tea ini disukai semua kalangan. Nah, bahan yang digunakan juga adalah bahan pilihan yang telah diolah dari para ahli di bidang teh. Iced Tea ini mengusung konsep teh masa kini dan kekinian. Kemudian jenis usaha bergerak di bidang produk makanan dan minuman. Nah, ada visi dan misi. Yang pertama, visi kami yaitu menjadi mitra Presi Iced Tea terbesar yang ada di Bali. Kemudian yang kedua, menghasilkan sebuah menu-menu baru dari yang ada sebelumnya. Kemudian ada misi. Pertama, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kedua, menciptakan produk yang higienis dan juga bersih. Yang ketiga, menambah pengalaman dan wawasan dalam menjual produk. Tujuan yang pertama yang pasti adalah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat minuman yang fresh dan kekinian. Dan yang terakhir adalah memenuhi target. Status kepemilikan. Usaha ini berbentuk firma yang akan didirikan oleh 2-3 orang yang menjalankannya dan bersama menanamkan modal sampai ikut dalam pelaksanaan operasionalnya. Sasaran pasar. Minuman iced tea ini lebih ke anak-anak muda dan kelompok milenial. Umurnya sekitar 15-30 tahun. Dan juga mereka yang suka jajan di tepi jalan. Kemudian sudut pandang operasional. Yang pertama ada memproduksi barang, yaitu mengatur secara keseluruhan produksi barang dari stok bahan seperti teh, topping, sampai ke stok wadah yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian ada pengendalian produksi. Yang pertama itu pengendalian bahan baku, mengatur tentang pemindahan, pengemasan, sampai penyimpanan berbagai bentuk dan jenis bahan baku. Ada pengendalian biaya produksi, yaitu menganalisis biaya produksi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara optimal. Yang ketiga ada pengendalian tenaga kerja. Pengendalian yang dimaksud merujuk pada kuantitas dan kualitas tenaga kerja, sehingga proses produksi dapat berjalan secara optimal. Yang keempat ada pengendalian kualitas. Alat bagi operation management yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi barang atau jasa, serta memeriksa kesesuaian proses produksi dengan standar mutu yang ditetapkan. Kemudian ada pemeliharaan alat produksi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan produk atau produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan akibat kerusakan pada alat produksi. Kemudian produksi. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu memiliki tenaga kerja yang terampil serta ahli. Kegiatan produksi bisa berjalan lancar ketika individu mempunyai keterampilan dan keahlian guna mengelola faktor produksi. Yang kedua, sumber daya informasi. Dimulai dari mencari tahu tren pasar, kebutuhan konsumen, sampai data pelanggan. Semua akan mendukung jalannya produksi. Nah, ada kegiatan produksi. Yang pertama itu menyiapkan semua bahan dan peralatan yang sudah tersedia. Melakukan pengecekan bahan seperti cek tanggal expired, kemasan, dan rasa teh. Yang ketiga, mulai membuat teh sesuai pesanan dengan takaran yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan kemasan.
Manajemen pemasaran. Ada riset pemasaran melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan yang ditargetkan. Sasaran pasar minuman iced tea ini lebih ke anak-anak muda yang berumur sekitar 15-30 tahun. Kemudian ada penentuan tujuan. Tujuan pemasaran ditetapkan sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Tujuan pemasaran berkaitan dengan menarik pelanggan baru, retensi pelanggan saat ini, perluasan basis pelanggan, pengenalan produk baru, dan juga meningkatkan produk presi iced tea yang lama agar pelanggan tidak cepat bosan. Kemudian ada merencanakan kegiatan pemasaran. Perencanaan dan menentukan arah tindakan di masa depan. Perencanaan kegiatan pemasaran berkaitan dengan menentukan strategi lini produk, kegiatan iklan, dan promosi iced tea ini. Dan juga ada perencanaan yang terkait dengan proses penjualan dan distribusi. Kemudian harga produk. Keputusan penetapan harga didasarkan pada biaya pembuatan dan juga distribusi produk. Membuat strategi penetapan harga pesaing, kesediaan pelanggan untuk membayar produk, persepsi pelanggan tentang produk. Nah, di sini ada modal untuk kemitraan. Untuk paket kemitraan yang kami pilih di sini, paket usaha hemat, di mana harga normalnya itu sebesar 5.200.000, kemudian akan mendapatkan harga promo sebesar 3.800.000. Sana sudah mendapatkan tempat dan juga ada bonus 200 cup dan expandernya. Perkiraan modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha iced tea ini sebesar 5.300.000. Jika harga paket masih promo, sisa modal digunakan untuk membeli beberapa topping, kemudian sisanya disimpan untuk beberapa bulan ke depan. Kesiapan modal dan cadangan keuangan. Usaha ini akan mempersiapkan modalnya dari tiap pemilik usaha. Karena usaha ini berbentuk firma, maka tiap pemilik harus menyetorkan modal dengan jumlah yang sama. Kemudian persiapan dana untuk beberapa bulan ke depan, serta untuk pengembangan usaha akan diambil dari sisa modal awal yang terkumpul, yaitu sebesar 1.500.000 sampai 2 juta. Kemudian ada asumsi balik modal. Di investasi awal itu kita sebesar 5 juta. Kemudian asumsi jasmine tea atau teh original, jika penjualan 100 cup per hari dengan harga 3.000 dikali 100 cup kali 26 hari bisa mendapatkan 7.800.000. Kemudian dipotong dengan pembelian bahan baku sebesar 1.700 kali 100 cup dan juga dikali 26 hari dipotong sebesar 4.420.000. Maka untuk asumsi balik modal di teh original sebesar 3.380.000. Kemudian asumsi teh rasa atau teh topping. Asumsi teh rasa penjualan 75 cup per hari itu bisa dari 6.000 dikali 75 cup dikali 26 hari mendapatkan masukan sebesar 11.700.000. Kemudian dipotong dengan pembelian bahan baku sebesar 3.800 sebanyak 75 cup dikali 26 hari. Berarti hasilnya 7.410.000. Dan masukan yang didapat dari penjualan teh rasa ini sebesar 4.290.000. Nah, kemudian ada biaya operasional per bulan, yaitu gaji karyawan sebanyak 2 orang itu 2 juta rupiah, sewa tempat 500.000, dan lain-lain itu 100.000. Jadi omset penjualan dari bahan baku dan juga biaya operasional itu bisa didapatkan sebesar 5.070.000 rupiah. Kemudian kalkulasi keuangan, usaha kami akan melakukan pencatatan setiap transaksi secara sederhana dan rutin. Dengan hal ini, laporan keuangan seperti laba rugi
pengeluaran serta pemasukan dapat tercatat dengan jelas. Pencatatan akan dilakukan secara manual, kemudian didata ke dalam komputer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman yang lain atau Bapak ada